Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan ibadah. Dalam rangka pertukaran pemimpin kebaktian GKI Klasis Jogja, di GKI Klaten pada ibadah Sabtu tanggal 29 April 2023 dilayani oleh Ibu Diah S. Pramanasari dari GKI Wongso Dirjan. Dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 dilayani oleh Pendeta Ratna Indah Widyastuti dari GKI Gejayan. Pendeta Pelangi Kurnia Putri melayani di GKI Gejayan dan Pendeta Lukas Suprastowo melayani di GKI Ngupasan. Yang kedua, pelayanan sakramen baptis kudus anak. Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan sakramen baptis anak dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Klaten. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anak atau anak-anaknya dipersilahkan mengisi formulir yang telah disediakan di meja presensi jemaat. Formulir yang telah diisi bisa diserahkan kepada majelis yang bertugas di konsistori pada hari Minggu atau kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, dengan penuh rasa syukur kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Kita mau nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kebaktian Minggu Paskah keempat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
karunia dari Allah Bapa di surga menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dunia boleh berubah, manusia bisa berubah, namun satu yang tidak pernah berubah yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Sang Gembala kita. Dia memang tidak pernah menjanjikan langit selalu indah, tidak akan ada badai, tetapi yang Dia janjikan, Dia akan setia menyertai kita. Firman-Nya akan digenapi, firman-Nya ya dan amin. Tetap ada untuk kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Tuhan yang setia menyertai kita, namun apakah kita sudah setia untuk mengikuti jalannya? Mari kita masuk ke dalam perenungan doa kita. Kita mau mengaku dosa kita. Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai manusia yang tidak sempurna ini, kami masih seringkali jatuh di dalam dosa. Kami manusia yang terbatas, yang seringkali tidak bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami sebagai domba di mana kami sering tersesat
dan tidak tahu jalan pulang. Namun Engkau sendiri yang mendatangi kami, memanggil kami untuk pulang, untuk kembali ke rumah Bapa. Kami mau mendengar suara-Mu yang lembut memanggil kami. Pulanglah hai anakku, kamu sudah dimaafkan. Bapamu ini mau menerima kamu kembali. Dan biarlah kita mau membuka diri kita untuk kembali ke rumah Bapa. Dengarlah panggilannya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Amin. Memanggil aku datang.
Kepada setiap orang yang dengan kerendahan hati mau menyerahkan hidup kepada Anak Domba Allah, maka Allah yang penuh kasih memberitakan berita anugerahnya seperti tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berikan salam damai. Salam damai untuk kita semua. Suatu anugerah yang luar biasa bahwa Kristus mau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk kita semua. Karya kasih-Nya yang begitu luar biasa. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
kembali. Mari jemaat Tuhan kita masuk di dalam doa. Biarlah kami tidak hanya berhenti pada kekaguman akan karya kasih-Mu Tuhan. Namun biarlah kami juga tetap mampu melihat karya demi karya yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami tidak menyia-nyiakan makna pengorbanan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami akan merenungkannya, kami hendak belajar dari firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya berhenti dengan kekaguman kami atas setiap kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Namun setelah kami mendengar firman ini, Engkau menggerakkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berani menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, nyatakan kebenaran-Mu di dalam peribadahan kami saat ini. Tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ini dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap kata yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi perkenanan Tuhan. Hadirlah, lawatlah jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan Engkau penuhi dengan sukacita. Engkau lembutkan hati jemaat juga hamba-Mu, agar kami boleh bersama-sama dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkannya, terlebih berbahagia ketika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Baik ya. Saya bersyukur di sini jawabannya tidak luar biasa gitu ya. Biasanya kalau ditanya apa kabarnya, jawabannya luar biasa. Tapi puji Tuhan hari ini jawaban dari Bapak Ibu adalah baik. Sebaik apakah Bapak Ibu? Sebaik cuaca yang walaupun panas tapi tetap diguyur hujan begitu. Sehingga cukup membuat sedikit adem walaupun ya ada sumuknya ya. Itu enak yang di bawah AC ya. Ya. Salam dari jemaat GKI Wongso Dirjan. Hari ini bertepatan dengan pertukaran pelayan kebaktian dan kembali saya boleh menatap wajah Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Iya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama mengumuli tema. Apa temanya Bapak Ibu? Saudara? Oh, WL aja nih yang tahu kayaknya ya. Apa temanya? Pintu bagi domba-domba. Dari tadi WL juga sudah sedikit menyinggung bahwa domba-domba itu adalah kita gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, berbicara soal pintu Bapak Ibu. Di balik pintu itu terkandung banyak misteri dan juga filosofi. Hampir di setiap daerah, suku ataupun komunitas memandang pintu bukan sekedar selembar papan dari kayu atau bambu atau mungkin plastik atau ada juga pintu yang dari besi begitu ya, atau juga kalau sekarang ada pintu yang dari kaca begitu. Bukan hanya sekedar selembar papan atau selembar tadi, bahan itu tadi yang kemudian pintu itu memisahkan ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Tetapi pintu ternyata punya makna mendalam yang melekat pada dirinya. Nah, Bapak Ibu di sini saya membawa gambar pintu dalam masyarakat Bali begitu ya. Nah, bagi saudara-saudara kita masyarakat Bali, pintu itu punya peran sentral ternyata. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini dalam slide ini, dalam arsitek bangunan Bali yang paling menonjol itu adalah pintu utamanya. Nah, pintu ini dibangun tepat ada di tengah-tengah begitu ya, di tengah-tengah rumahnya begitu ya. Kemudian diberikan hiasan yang indah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di rumah orang Bali itu pasti yang dilihat pertama adalah kemegahan pintunya dengan hiasan atau ornamen yang ada di dalamnya itu. Nah, pintu gerbang utama sebuah pura yang disebut angkul-angkul begitu, dia punya simbol seperti gunung gitu ya. Nah, masyarakat Hindu Bali percaya bahwa tempat yang tinggi itu punya energi yang lebih suci dibanding dataran biasa. Makanya khususnya gunung, khususnya di sana Gunung Agung begitu ya yang terkenal, selalu menjadi patokan model atau arah dari angkul-angkul ini. Karena mereka memiliki pemahaman bahwa gunung, khususnya Gunung Agung itu, dia adalah sumber kehidupan dan juga kemakmuran. Nah, masih tentang pintu utama, pintu gerbang masuk rumah adat Bali disebut kori. Nah, kori ini melambangkan alat kelamin perempuan, Bapak Ibu Saudara. Alat kelamin perempuan itu dipahami sebagai pintu keluarnya manusia mengenal sebuah kehidupan. Jadi bagi orang Bali, pintu itu adalah akses kepada kehidupan dan juga kepada kemakmuran. Nah,
Ini bisa dipakai enggak ya? Bisa? Oh, belum saya on kan? Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 sampai 10 beberapa kali Yesus menyebut pintu untuk menjelaskan perannya. Di ayat 1 Yesus membuka dengan perkataan, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, dikatakan di situ dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah seorang gembala. Nah, maksud Yesus memberi perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menjelaskan bahwa ada jalan yang harus ditempuh dengan cara yang benar. Ada jalan yang bisa dilewati dengan cara yang wajar, yaitu melalui pintu. Sehingga seseorang yang tidak melewati apa yang seharusnya, dikatakan di situ bahwa dia bukan seorang gembala, tetapi perampok atau pencuri. Nah, cara membedakannya gampang Bapak Ibu Saudara. Tinggal melihat bagaimana reaksi atau respon dari domba-dombanya ini. Karena di situ dikatakan ini kan gampang banget nih. Orang mau mencuri domba itu gampang banget karena kan kandang itu hanya terdiri dari susunan batu-batu gitu ya. Jadi bisa saja seorang perampok atau pencuri itu dia melompat kandang itu dan mengambil salah satu atau beberapa dombanya gitu. Itu kalau bukan gembala. Tetapi kalau dia gembala kalau dia adalah seorang gembala, maka domba itu akan selalu mau mendengar suara gembalanya. Jadi gampang sekali kalau orang Jawa bilang niteni itu gembalanya atau bukan. Kalau domba itu mengikuti dia ketika dipanggil, berarti betul dia adalah gembala si domba ini. Tetapi kalau dia tidak mengikuti, berarti dia bukan gembalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenalan itu yang berdampak bagi kawanan domba. Dia yang mengenal sang gembala, dia akan mengikuti suara gembalanya. Akan tetapi gambaran ini ternyata sulit dipahami oleh murid-murid Yesus. Dan akhirnya Yesus mencoba memecahkan misteri perumpamaan ini dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah Bapak Ibu Saudara, teks ini menjelaskan bahwa Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah jalan yang memang seharusnya ditempuh untuk bisa berjumpa dengan kehidupan. Di mana para domba ini akan berjumpa dengan padang rumput, akan berjumpa dengan air yang tenang yang bisa menjamin kelangsungan hidup si domba ini. Jadi kalau mau mendapatkan air dan rumput, para domba akan berjalan melalui pintu itu. Nah, artinya melalui pintu itu mereka akan keluar dari wilayah yang berbatas, artinya kandang. Dia akan keluar menuju ke wilayah yang tak berbatas atau padang rumput. Akan tetapi ketika waktunya tiba, para domba ini harus kembali dari yang tak berbatas itu kepada yang berbatas, kepada kandang. Sehingga dalam hal ini pintu itu menjadi sebuah penanda yang jelas bagi tempat yang berbatas dan tempat yang tak berbatas. Bahwa di ruang berbatas itu kadangkala domba membutuhkan waktu untuk
ia beristirahat. Mungkin kalau dia sakit, dia akan dirawat oleh sang gembala. Dia akan dibalut lukanya. Dia akan betul-betul dipelihara. Supaya apa? Keesokan paginya, supaya si domba itu bisa kembali ke padang rumput. Jadi di ruang berbatas itu ada pemulihan. Sehingga keesokan harinya si domba bisa keluar dengan segar kembali untuk mencari makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, akulah pintu. Berarti Yesus adalah jalan yang membawa manusia kepada kehidupan. Jalan yang akan membawa manusia bisa keluar untuk berkarya, untuk melakukan bagiannya di tengah dunia. Untuk kita sebagai manusia bisa mengeksplorasi segala kemampuannya untuk bisa melanjutkan kehidupan di mana mereka terus melanjutkan kelangsungan hidupnya. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Yesus menjadi pintu berarti dia menjadi sebuah pembatas yang tegas. Supaya manusia itu tidak kebablasan. Supaya manusia itu tidak hanya memikirkan makan, minum saja. Tetapi juga kembali kepada komunitas. Beristirahat sejenak. Di mana bisa membuat manusia tenang dari segala macam hiruk pikuk dan tetap peka mendengar suara sang gembala. Dan dalam komunitas yang berbatas itulah manusia juga dipulihkan dan diperhatikan secara khusus ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia mengalami sakit, ketika dia mengalami sebuah penderitaan. Akulah pintu. Juga mau mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah tempat di mana kita bisa memperoleh segala berkat dan pemulihan. Sekaligus dia menjadi stopper terbaik bagi kita untuk kembali dalam hidup dan ketenangan jiwa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini sudah menjadi seorang domba yang mau mendengar suara sang gembala kita? Atau jangan-jangan kita justru malah sibuk mendengar suara diri kita sendiri dengan berbagai macam keinginan, berbagai macam persoalan yang ada dalam diri kita. Kita sibuk memikirkan diri sendiri sehingga kita tidak bisa peka mendengar suara Tuhan yang sesungguhnya sedang menggiring kita untuk masuk ke dalam sebuah keselamatan yang sejati. Udahlah, enggak apa-apa, toh umurmu juga sudah kepala 3. Enggak apa-apa deh, beda iman enggak apa-apa, kan nanti bisa dibicarakan. Daripada kamu nanti dibilang telat nikah, sudah, enggak apa-apa. Kan Tuhan itu cuma satu. Ya wis to, ming carane wae sing beda. Ndak apa-apa deh. Kita lebih sering mendengar suara-suara dari luar yang kemudian menggiring kita untuk menjauh dari suara sang gembala kita. Udah lewat jalan pintas aja. Ngapain kamu ikut jalurnya? Nanti tuh kamu kalau ikut jalur kamu hanya akan diputer-puterin loh. Birokrasinya panjang. Udah potong kompas aja. Cukup deh kamu nyogok pimpinan itu. Nanti usahamu akan diloloskan. Udah kasih aja 10 atau 20 lah. Pasti nanti anakmu akan bisa masuk ke universitas yang membanggakan itu. Bapak Ibu Saudara, di padang rumput yang hijau, memang
kita diberi kebebasan untuk menikmatinya. Tapi di luar sana ada begitu banyak godaan yang membuat kita jauh dari suara Sang Gembala. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah tempat kita mendapatkan berkat dan pemulihan. Apakah benar kita mendapatkan pemulihan sementara kita hanya berkutat dengan pergumulan kita terus-menerus sehingga kita tidak bisa melihat pemulihan yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi kita? Jemaat yang terkasih, kalimat "akulah pintu" juga mengandung perspektif yang sangat indah. Yesus sedang berbicara soal keamanan, soal security. Ketika domba masuk ke dalam kandang, maka pintu akan ditutup dan mereka akan selamat dari serangan musuh. Kenyamanan para domba tidak tergantung dari keindahan bentuk kandangnya, tetapi keamanan para domba tergantung dari siapa penjaganya. Penjaga yang akan selalu berjaga-jaga di depan pintu. Dia yang akan selalu memperhatikan keamanan domba-dombanya. Akulah pintu, menyatakan bahwa Yesuslah jawaban bagi mereka yang menanti-nanti saatnya untuk diselamatkan. Dan inilah sumber rasa aman bagi umat Tuhan, bagi saudara dan juga saya. Keselamatan dan rasa aman inilah yang ditawarkan kepada Yesus bagi semua orang. Siapa yang mendengar suaranya akan mengikuti dia dan dia akan mendapatkan kehidupan. Karena Yesus adalah pintu, itu berarti siapapun pihak luar yang menyentuh kita, yang mau mengganggu kita, pertama-tama dia tidak berhadapan dengan kita, tetapi dia akan berhadapan dengan sang pintu itu, yaitu Tuhan sendiri. Jemaat yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan leksionari kita dalam Kisah Rasul pasal 2. Seluruh umat dari berbagai daerah berkumpul dan kemudian banyak dari mereka yang memberi diri untuk dibaptis. Dan baptisan menjadi pintu bagi mereka untuk masuk dalam sebuah komunitas baru dan menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Baptisan membuat mereka masuk ke dalam komunitas baru yang melampaui dan menggantikan semua identitas yang melekat dalam diri setiap orang. Ketika pintu komunitas itu terbuka, maka semua status sosial, latar belakang suku tidak lagi berfungsi sebagai identitas pribadi. Namun mereka mendapatkan identitas yang baru sebagai orang percaya. Pengalaman jemaat mula-mula memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Dia menghapus jurang pemisah yang seringkali mengkotak-kotakkan manusia. Dia menghapus pembedaan sosial yang memecah belah umat manusia. Dia menjadi pintu yang membuat kita bersedia terbuka, yang membuat kita bersedia untuk menerima orang lain apapun latar belakang hidupnya untuk menjadi komunitas kita. Dia juga yang menggerakkan hati kita untuk bersedia berbagi kehidupan melalui tindakan nyata kita. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana setiap kita memahami Yesus itu sebagai pintu?
ada sebuah universitas. Dia menyatakan dirinya sebagai pintu gerbang kesuksesan. Kesuksesan sudah dapat dipastikan tidak akan kunjung tiba kalau kita tidak sungguh-sungguh tekun belajar. Setelah tamat, ilmu yang didapat itu harus digunakan dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah pintu kepada hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi tanpa mengalami persekutuan, tanpa menerapkan ajaran, tanpa mengikuti apa yang sudah menjadi aturan Sang Gembala, mustahil Bapak Ibu Saudara, hidup dan kehidupan yang berkelimpahan itu bisa kita nikmati. Yesus adalah pintu, berarti dia juga memberikan koridor mana yang harus dilakukan dan mana yang semestinya dihindari. Dia adalah ukuran utama kualitas iman maupun moral. Kita akan menikmati kebahagiaan yang sepenuhnya ketika berada dalam koridor pintu itu. Kita akan menemukan padang rumput dan air yang tenang, yang benar-benar nyata, yang sesungguhnya. Dan itu hanya kita dapatkan ketika kita melalui pintu itu, mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara, seberapapun sulit perjalanan kehidupan kita saat ini, kalau kita mau melewati pintu bersama-sama dengan Allah, sesulit apapun, seterjal apapun perjalanan kehidupan kita, berliku sekalipun, penuh penderitaan sekalipun, percayalah bahwa disitulah letak kehidupan yang sesungguhnya. Jangan takut, karena kita memiliki gembala yang selalu setia menjaga kehidupan kita. Gembala yang selalu mau memberi dirinya untuk membalut setiap luka-luka kita. Gembala yang mau menopang kita bahkan ketika kita dalam keadaan tidak berdaya sekalipun. Bersyukurlah, nikmatilah kehidupan bersama Sang Gembala, mengikuti jejaknya. Selamat menikmati pintu gerbang kesuksesan yang sudah Tuhan sediakan. Kristus Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala abad dan tempat kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Ku Percaya Allah Bapa. Kalik lahirlah
Mari bersama kita tunduk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami memiliki gembala seperti Engkau. Gembala yang memelihara kami domba-domba dengan penuh cinta kasih. Dengan penuh cinta, Engkau membalut setiap luka-luka kehidupan kami. Dengan penuh cinta Engkau memulihkan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam menjalani perjalanan kehidupan kami di tengah padang rumput, di mana ada begitu banyak bahaya yang mengancam diri kami. Tapi sungguh Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menggiring kami untuk kami selalu melekat dekat bersama-sama dengan Engkau, Sang Gembala kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu melatih diri kami menjadi semakin peka di hadapan Tuhan. Semakin peka untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga kami mampu membedakan batasan-batasan yang tegas sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam syafaat kami ini, kami datang kepadamu. Kami datang bersama keluarga yang saat ini tengah berduka atas berpulangnya kekasih yang kami kasihi, Pak Darjo, wilayah 56. Tuhan, sungguh keterpisahan kami dengan orang yang kami kasihi ini membuat kami berduka. Terlebih bagi keluarga yang ditinggalkannya. Namun biarlah kami boleh memegang janji Tuhan, bahwa berbahagialah engkau yang berduka cita, karena akan mendapatkan penghiburan yang sejati darimu Tuhan. Engkau kuatkan keluarga yang saat ini merasakan kepedihan, kesedihan yang mendalam atas berpulangnya kekasih yang mereka cintai. Terima kasih Engkau telah membebaskan almarhum dari sakitnya. Engkau telah membawa almarhum untuk masuk ke dalam surgamu. Dan biarlah Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga. Engkau berkati rangkaian acara yang diselenggarakan oleh keluarga untuk memberikan penghormatan yang terakhir bagi almarhum Pak Darjo. Engkau sertai para pemimpin ibadah yang akan Tuhan pakai untuk memberikan kekuatan juga penghiburan bagi keluarga dan juga handetolan yang mengenalnya. Bapak, kami juga berdoa untuk GKI Klaten ini. Biarlah Tuhan, Kau berkati gereja ini, agar gereja ini sungguh menjadi terang dan garam bagi siapapun yang bergereja, bagi siapapun yang ada di lingkungan gereja ini. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dimuliakan melalui gereja ini. Berkati para aktivis gereja, berkatilah para penatua, berkatilah para pendeta yang sudah Tuhan percayakan menjadi gembala bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kehidupan bergereja di tempat ini sungguh-sungguh mendatangkan pertumbuhan iman bagi setiap jemaat di dalamnya. Biarlah kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kami melalui kehidupan bergereja di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik itu pergumulan akan pekerjaan kami. Di tengah resesi yang ada, sungguh kami merasakan dampak.
namun tidak membuat kami takut, sebab kami memiliki Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan tetap menolong kami. Setiap karya dan usaha yang kami kerjakan akan Tuhan berkati. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak kami merasakan kelaparan. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan membawa kami kepada berkat-Mu yang berkelimpahan. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang tengah berjuang dengan tugas akhir mereka. Dengan ujian yang akan mereka tempuh di bulan Mei nanti. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat kepandaian bagi anak-anak kami. Sehingga apa yang dicita-citakan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sungguh boleh mewujud. Berkati para orang tua yang mengupayakan segala usaha, dana untuk boleh berlangsungnya anak-anak mereka. Berkati juga setiap kami Tuhan dengan pergumulan kami akan sakit penyakit yang saat ini sedang kami rasakan dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan yang sempurna. Tuhan akan sembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan hadir bersama-sama tim medis, bahkan obat-obatan yang mungkin harus setiap hari kami konsumsi. Biarlah itu menjadi sarana kehadiran Allah dalam tubuh kami. Bapa, kami juga datang membawa diri kami pribadi, lepas pribadi, dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan yang saat ini tengah kami hadapi. Mari Bapa, jadilah Engkau jawaban atas setiap kerinduan dan doa permohonan kami. Jadilah Engkau Allah yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Dengar doa sembahyang kami ini Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembah Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan tidak pernah terukur di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas semuanya itu merupakan hal yang terindah yang dapat kita lakukan. Untuk itu mari kita bersama mengungkapkan rasa syukur itu melalui persembahan yang kita dasarkan dari Ibrani 3 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dengan penuh syukur, mari kita pujikan tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Seperti pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, bahwa hati kami boleh bersyukur dan kami boleh melihat dan merasakan kasih setia Tuhan yang melampaui apa yang kami pikirkan. Tuhan, pada saat ini kami juga boleh bersyukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan kuduskan dan layakkan, sehingga semuanya ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Supaya apa yang kami berikan, meskipun tiada berarti, Tuhan sendiri yang boleh memakainya, sehingga apa yang kami berikan ini boleh menunjukkan akan kuasa dan berkat-Mu kepada banyak orang juga. Tuhan, Kau juga boleh berkati untuk setiap tangan kehidupan dari anak-anak-Mu yang sudah memberikan, kiranya Tuhan boleh cukupkan, sehingga kami semua di dalam kehidupan kami, memasuki minggu yang baru, kami juga boleh terus menikmati akan berkat dan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang adalah pintu yang membawa kita ke dalam keselamatan, ke dalam sumber berkat, ke dalam rasa aman dan pemulihan. Maukah kita menjawab panggilan Tuhan? Kita mau masuk ke pintu Tuhan, kita mau menjawab panggilan Tuhan. Saat Tuhan meminta kita, hai mari segera umatku yang tersesat, datanglah. Rasakanlah kehadiran Tuhan sebagai Sang Gembala dalam hidupmu dengan senantiasa mengarahkan hati kepadanya. Kami akan senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di sepanjang hidupmu. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.